يسر ولا تعسر رب كن خير ربنا بحمدك يا رب العالمين. Dalam suasana yang kelihatan sejuk, sandu, mungkin juga sedih, mungkin juga tak nemu pada semangat yang sehingga sampai pengaruhnya kepada takdir dan makhluk hidup kita diciptakan oleh Allah. Dari sejak kapan Allah berfirman bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liyusibu atau liyata'allamu aw liya'khudhu siyasat atau sunnah. Sejak kapan Allah berfirman, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengatur urusan negara atau juga berpolitik atau juga memimpin dan juga merebutkan jabatan dan kedudukan. Itu tidak ada. Itu hanya sebagian daripada pelengkap target dan makhluk Allah ciptakan manusia yang dengan kita diciptakan adalah untuk ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka pada saat berlakunya sesuatu tidak sebagaimana dengan keinginan yang kita inginkan, tidak sebagaimana dengan kehendak yang kita kehendaki, tidak sebagaimana dengan target yang kita angan-angankan, dan juga dengan ungkapan harapan dan keinginan yang kita matlamatkan, kalau pada saat tidak berlaku sesuai dengan apa yang kita kehendaki, itu tidak berarti kiamat, itu tidak berarti punah, itu tidak berarti tamat. Kehancuran dan kebinasaan atau juga kerugian dan kekalahan yang sebenarnya, yang kalau pada saat dengan kita dikalahkan oleh nafsu dan juga dikalahkan oleh keinginan, yang sehingga dengan kita tidak boleh bangkit dan bangun untuk melaksanakan matlamat hidup. Itu adalah musibah. Itu adalah kekalahan yang luar biasa, yang kalau pada saat dengan musuh-musuh kita dalam selimut syaitan, ins, nafsu dan keinginan, itu dapat mengalahkan dan menumbangkan kita daripada matlamat hidup, yang sehingga dengan kita yang tadinya semangat jemaahnya, semangat ibadahnya, semangat zikirnya, semangat tasbihnya, semangat ke masjidnya, ternyata gara-gara dengan sedikit cobaan dan ujian daripada Allah, sudah hilang semangat, sudah hilang keinginan, sudah hilang mood dan kekuatan. Kenapa jadi seperti itu? Apakah kekalahan itu datangnya daripada makhluk? Apakah kekalahan itu datangnya daripada manusia? Apakah kekalahan itu manusia yang atur? Apakah tidak ada yang maha mengatur? Apakah tidak ada yang maha berkehendak? Ataukah tidak ada yang maha hebat? Apakah tidak ada yang maha kuasa atas segala-galanya? Jadi yang kadang-kadang Masya Allah tabarakallah, justru dibalik daripada kegagalan, dibalik daripada kekalahan, dibalik daripada musibah, dibalik daripada cobaan, dibalik daripada ujian, dibalik daripada penyakit yang menimpa, justru dengan seseorang itu meluncur secepat roket dan semakin dekat dia kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ini satu hal yang sudah kita lupakan. Masya Allah tabarakallah. Firman Allah kepada orang-orang miskin pada hari kiamat, Allah berfirman, bukan disebabkan kena kehinaan kalian sehingga kalian aku miskinkan di dunia, bukan disebabkan kena kamu kerdil, bukan disebabkan kena kamu hina, bukan disebabkan kena kamu lemah, bukan disebabkan kena aku benci sehingga dengan kalian aku miskinkan, tapi aku inginkan kalian agar jadi orang yang mulia di sisiku nanti pada hari kiamat. Itu firman Allah kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang tertindas, dan juga kepada orang-orang miskin. Coba kalau kita kembali kepada catatan sejarah, dan juga kalau kita kembali kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, apakah pertolongan Allah dengan orang-orang yang perkasa? Apakah pertolongan Allah dengan orang-orang yang kuat? Apakah pertolongan Allah dengan orang-orang kaya? Apakah pertolongan Allah dengan orang-orang yang hebat?
Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Innama tunsaruna wa tumtaruna wa turzaquna bi du'afaikum." Sesungguhnya dengan kalian itu ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, dan juga diberikan rezeki oleh Allah. Itu disebabkan karena dengan orang-orang yang lemah, disebabkan karena dengan orang-orang yang tertindas, disebabkan karena dengan orang-orang yang miskin. Jadi kalau dengan kita melihat, Masya Allah, tabarakallah, dalam keseharian dan kehidupan daripada baginda Nabi, bukan kejayaan duniawi yang menjadi kebanggaan mereka, bahkan bagi mereka sudah sebagai suatu musibah. Minta maaf kalau saya berbeda pandangan dengan para hadirin yang hadir. Saya ingin berbicara dengan bahasa hakikat, dengan bahasa ahli suluk, atau dengan bahasa ahli tasawuf. Apa kata mereka? Ungkapan kata-kata yang tentu kalau dengan pandangan daripada kita jelas kita inginkan yang sebaliknya, tapi dengan mereka justru mempunyai satu pandangan yang lebih tajam sekali. Mereka mempunyai pandangan yang kadang-kadang tidak terjangkau dan juga tidak terpikirkan oleh kita. Jadi terlepas daripada kejadian yang berlaku, dengan kita ingin mengambil ungkapan kata-kata daripada salafus saleh. Itu yang kalau pada saat dengan seseorang digagalkan Allah untuk mencapai satu target yang menurut dunia dia itu adalah baik, tapi belum tentu baik di sisi Allah. Yang kalau pada saat Allah sayangkan kepada ulama-ulama kita, sayangkan kepada aktivis-aktivis muslim kita, Allah kalau pada saat sayang dengan seseorang, dengan pengamatan ilmu Allah yang maha meliputi atas segala-galanya, yang dengan kita rasakan tembok yang ada di depan mata kepala kita saja. Di belakang daripada tembok kita tidak nampak. Misal saja, saya tidak melihat pada mana-mana pihak. Agak-agak pada saat dengan Mursi menang dan Presiden Husni Mubarak dipenjarakan, bagaimana dengan keadaan masyarakat Mesir? Lebih menyenangkan, lebih tenteram, lebih aman, lebih bahagia? Ternyata justru keadaan sekarang lebih teruk. Kita tidak meramalkan yang bukan-bukan, tapi jangan sampai dengan kita menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tidakkah Allah maha mengatur? Ya. Tidakkah Allah maha pengasih? Iya. Tidakkah Allah tahu semuanya berkempen? Iya. Tidakkah Allah tahu upaya dan usaha daripada kita dan hasrat keinginan yang kita inginkan? Iya. Tapi kenapa Allah tidak kabulkan? Sebab ada yang Allah kehendaki yang lebih menguntungkan kepada semua pihak. Nah, itu yang kita tidak nampak. Di balik daripada kekalahan, di balik daripada penyakit, di balik daripada problem, kadang-kadang terdapat 1001 hikmat yang tidak terbaca dan yang tidak nampak dengan mata kepala kita masing-masing. Yang kalau seandainya Allah perlihatkan, ini dengan lembaran hakikatnya, ini lembaran yang akan berlaku, ini kenyataannya, ini hakikatnya, ini rahasianya, mesti dengan kita akan anggukkan kepala kita, restu, ridha, pasrah, dan kami terima ketetapan, keputusan, takdirmu ya Allah Jalla wa'ala. Akan seperti itu ungkapan kita kalau Allah perlihatkan takdir dalam kehidupan seseorang. Jadi kita sebagai seorang mukmin tidak boleh hanya kalau sedikit dengan ujian. Memang itu menurut kita berat, sebab karena masing-masing sudah berkorban, karena masing-masing sudah mengharapkan tahajud, bukan tahajud, salat hajat dalam berapa puluh kali, hampir tiap malam di surau-surau, di masjid-masjid, ikut hajatnya masing-masing. Lala kulehat. Jadi semua pihak bertahajud. Jadi bukan cuma kita saja. Ya anak-anak tadi itu adalah lagu yang dilantunkan oleh semua lapisan, yang hak atas, yang di bawah, yang memimpin, yang dipimpin, rais, mar'us, amir, makmur, semuanya pada beberapa waktu yang lalu di dataran atau juga di ceras. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Betul kan? Atau tak perasan? Mananya semuanya berupaya. Tapi pada saat dengan kita sudah sampai kepada penghujung kita masing-masing. Saya semalam itu bercadang, tapi ada berbagai pertimbangan, akhirnya cadangan itu tidak digabungkan. Sehingga mengucapkan tahniah kepada semua.
tahniah kepada yang menang dan juga tahniah kepada yang kalah. Ucapkan syabas kepada yang menang dan juga ucapkan syabas kepada yang kalah. Kenapa? Sebab tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang paling beruntung. Apakah yang beruntung itu dengan kemenangannya atau yang paling untung itu dengan kekalahannya? Apakah yang rugi itu dengan kekalahannya atau yang rugi itu dengan kemenangannya? Yang namanya kejayaan, keberhasilan, itulah yang direkamkan di dalam Al-Quran. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang Allah elakkan, singkirkan daripada api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, itu dari orang yang berjaya. Seperti yang saya katakan tadi, kekalahan bukan dari kiamat. Jadi sedikit gambaran supaya kita ada masukan, supaya kita tahu prinsip dalam agama kita itu seperti apa, untuk ulama seperti apa, masyarakat awam seperti apa, orang ramai seperti apa, dan pandangan salafun salih terhadap kepemimpinan itu sendiri pun juga seperti apa. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang meragukan tentang kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang mendapatkan sokongan, dokongan daripada semua pihak, Aus dengan Khazraj daripada kalangan kaum Al-Ansar, begitu juga dengan kalangan kaum Muhajirun yang berhijrah ke Madinah, yang walaupun tadinya dengan mereka punya cadangan dan juga punya rencana untuk melantik Sayyidina salah satu daripada kaum Ansar. Sayyidina siapa? Siapa ingat? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, cadangan calon daripada Ansar untuk menjadi khalifah. Jadi kata mereka macam ini saja, satu orang khalifah daripada Muhajirun dan satu orang khalifah daripada Al-Ansar, yang dengan mereka pada hari itu setelah Nabi kita buat, mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, Sayyidina Ubadah. Jadi dengan Sayyidina Ubadah dicadangkan untuk menjadi pengganti baginda Rasul di kalangan kaum Ansar. Dua calon yang dicalonkan. Tapi yang pada akhirnya setelah Sayyidina Umar berkempen, Sayyidina Umar sebutkan kebaikan daripada kaum Ansar. Ini kempen yang berbeda. Nah, itu satu langkah yang kita boleh saya katakan tersilap. Kita tersilap. Kempen macam mana, Ji? Sayyidina Umar berkempen sepanjang khutbah, sepanjang ceramah, sepanjang pembicaraan yang beliau konsep dalam kepala yang akan disampaikan pada masa berkempen nanti di halayak orang ramai, yang pada saat itu dihadiri oleh kumpulan daripada kaum Ansar yang bercadang untuk mencalonkan salah satu daripada mereka. Jadi kata Sayyidina Umar pada saat pun bercakap, justru Sayyidina Abu Bakar tak bagi aku peluang. Beliau yang langsung berkempen, beliau langsung yang berkempen, yang pada saat itu Masya Allah suatu sikap dan juga satu ucapan yang zaman kita sekarang bukan sulit untuk kita mendapatkannya, bahkan tidak terkhayalkan langsung di dalam benak kepala kita, dan tidak ada seorang langsung baik di kalangan ulamanya atau juga di kalangan orang biasa yang dari bercakap seperti itu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tuntas panjang lebar disampaikan tentang fadail daripada kaum Ansar. Tapi dalam yang sama juga tidak melupakan manaqib dan fadail daripada para Muhajirun. Jadi yang mendapatkan penghormatan daripada Allah, memberikan perlindungan kepada kita, pertolongan kepada baginda, dan juga dengan usaha-usaha dakwah itu dalam kaum Ansar disebut dengan kebaikan mereka. Mereka yang memberikan iwa, perlindungan, perbekalan, kekayaan, keuangan, dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya dipaparkan satu persatu tentang fadail daripada kaum Ansar, dalam arti yang sama juga fadail daripada Al-Muhajirun. Tapi pada penghujungnya kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tidakkah juga dengan baginda Nabi kan datang daripada Mekah dan hijrah ke Madinah. Jadi dengan beberapa pertimbangan sehingga membuat jamaah yang terkumpul di Saqifah Bani Sa'idah tadi itu semuanya akur dan juga semuanya setuju untuk melantik orang Muhajirin, salah satu daripada mereka untuk menjadi pemimpin. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku bercadang dan mencalonkan ini orang yang pertama nih. Tak ada nih. Kita nak kita dulu sebelum orang. Tak ada, ini gambaran saja buat perbandingan. Jadi sekali jangan sampai terlalu tegang.
asalkan masih boleh bertasbih lagi itu berarti Allah masih sayangkan kita. Kalau seandainya Allah stop jantung kita sehingga tidak berdenyut lagi, Allah tutupkan mata kita sehingga tidak melihat lagi, berarti kita sudah tidak berpeluang. Tapi selama mata masih boleh melihat, telinga masih boleh mendengar, mulut masih boleh bercakap, maknanya peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada jawatan semata-mata, bukan kepada pemerintahan. Belum tentu kalau pada waktu kita memimpin kita akan bahagia. Jadi kadang-kadang aku tak nak bagikan benda itu kepada kamu kerana aku sayangkan kamu, kata Allah. Sebab kalau saya kamu ke situ, takut kamu lupakan mungkin ilmumu, mungkin ibadahmu, mungkin diri pribadimu, mungkin keluargamu. Allah Maha mengetahui dengan segala-galanya. Mungkin kalau seandainya aku menangkan kamu, tuh nanti mungkin kena kekurangan kepakaran kita dalam satu bidang, ataupun juga disebabkan karena dengan suasana yang mengalahkan, atau juga keadaan yang tidak boleh dibendung sehingga kehidupan kamu akan terumbang-ambing. Allah taknakan orang-orang yang mulia terbabi dalam suasana dan keadaan gejolak yang seperti itu. Akhirnya Allah dari mereka. Apakah karena Allah benci? Tidak. Begitu juga sebaliknya, yang kalau pada saat dengan kita atau dengan seseorang mendapatkan satu kejayaan, mendapatkan satu kedudukan, mendapatkan satu jawatan, apakah karena Allah sayang? Pun juga tidak boleh kita pertanakan seperti itu. Kenapa? Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, ayatnya menuntut imam, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kita waktu baca seakan-akan ayat itu baru saja diturunkan, dan kami uji mereka dengan kebaikan dan juga dengan kejahatan sebagai suatu fitnah, juga sebagai suatu ujian. Maknanya ujian bukannya setakat pada waktu gagal, pada waktu kalah, kalau pada waktu sakit, kalau pada saat bankrupt, juga ujian dengan kebaikan, ujian dengan jawatan. Lebih teruk lagi, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kawan-kawan ahbabana fillah. Ini ungkapan kata-kata daripada orang yang tidak terlibat dalam politik, dan juga tidak menyebelahi mana-mana politik, baik politik yang 36 di Indonesia, atau politik yang di Timur Tengah, atau politik di mana saja. Tapi saya ingin mengungsikan ungkapan kata-kata daripada baginda Nabi. Kalau seandainya dengan seorang pemimpin, kalau nanti pada hari kiamat Nabi kita bersabda, seseorang yang berkuasa, seseorang yang memimpin, seseorang yang pernah menjadi qadhi, digantung di kakinya, teruntai kepalanya antara langit dan bumi dalam hitungan berapa ribu tahun, dia merasa macam itu lebih seronok, lebih menguntungkan dan lebih membahagiakan dia daripada dia pernah menjawab atau mengadili antara dua orang yang bertengkar. Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada Hisham bin Abdul Malik, kepada Sulaiman bin Abdul Malik? Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, yang pada saat itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz hanya setakat penasihat saja, belum lagi dipilih, dan beliau pun juga tidak mau dipilih dan tidak berkenan untuk dipilih. Bahkan pada saat mendapatkan jawatan beliau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo, beda betul kita dengan salat tunas saleh. Kalau dikatakan mereka tidak paham ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya, kita katakan maaf saja. Nabi kita bersabda, dalam sebaris Nabi kita bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian itu adalah yang ada pada abadku, qarni, kemudian abad berikutnya, kemudian abad yang berikutnya. Jadi dengan suasana yang cukup menyenangkan dan menyeronokkan, siapa kira-kira tidak merasa seronok kalau pada saat mendengar lantunan talbiyah dan takbir, pakaian serba putih, orang semuanya sajidin, rakiin, semua orang sujud, rakiin, zakirin, mulabbin, muhamidin, musabbihin lil maula jalla wa ala. Suasana ibadah yang kelihatan dengan tawaf dan sa'inya, dengan melontar dan mabitnya, dengan wukuf dan musdalifahnya, dan juga dengan masya'id, dan juga dengan tempat-tempat muqaddasatnya,
Walhasil terkumpul dengan berbagai kebaikan pada saat itu. Manusia sejauh mata memandang, jangankan seumpama di zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, di zaman baginda Nabi saja 100.000 orang yang berkumpul di padang Arafah cukup membanggakan. Bagaimana dengan jumlah bilangan yang setelah beberapa puluh tahun berikutnya tentu dengan jumlah bilangan yang lebih ramai. Jadi ungkapan kata-kata yang dengan kita tak nak dengar atau tak nak komen atau pura-pura dengan kita tak mau tahu tentang hakikat itu. Sejumlah bilangan mereka yang ramai di padang Arafah tadi itu dengan lantunan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Siapa yang tahu bahasa Serono? Tengok orang berpakaian serba putih dengan kain ihram, dengan lantunan talbiyah yang seragam, dengan tetesan air mata dan merintih-rintih menangis memohon dan meminta di hadapan Allah, semuanya mengharapkan rahmat dan maghfirah. Jadi Sayyidina Sulaiman bin Abdul Malik sebagai khalifah pun merasa seronok, merasa bangga betul karena melihat jumlah bilangan yang selama itu taat dan setia, bakti dan mengidolakan Sang Pencipta atau Sayyiduna Rasulullah, mentazim kepada Sang Pencipta. Pada saat itu kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang belum menjadi khalifah lagi, Maulana Al-Khalifah, wahai tuanku, seramai mereka ini yang hadir, sebanyak mereka yang berkumpul di padang Arafah, dan sejumlah bilangan rakyat yang kau atur, yang kau takbir, yang kau pimpin, sebanyak itu musuh-musuh Tuhan nanti pada hari kiamat. Agak-agak ulama-ulama kita, aktivis-aktivis kita, dan juga dengan semua yang melibatkan diri dalam politik untuk mentadbir urusan umat sudah siap untuk menerima pertanggungjawaban yang seperti itu. Jadi Al-Quran menyatakan, Al-Quran yang saya bacakan tadi itu seakan-akan baru saja diturunkan, wa nabluukum bil khairi wal syarri, dan kalian kami coba dengan kebaikan, kami uji dengan kebaikan dan kejahatan. Jadi ujian bukan dengan kekalahan secara mutlak, tidak. Kadang-kadang ujian dengan kemenangan. Sebab kenapa? Sebab sebagaimana kita ketahui, kalau pada saat saya mendapatkan satu jabatan tapi saya tidak dapat menjalankan jabatan dengan baik, itu musibah. Nah mungkin, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kita untuk pastikan kepastiannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Tapi jangan sampai kita sinis, jangan sampai kita buruk sangka, jangan sampai dengan kita komplain, jangan sampai dengan kita menolak ketetapan, bukan ketetapan daripada yang mengatur SPA. Nah, itu ketetapan manusia, ketetapan daripada pencipta manusia. Itu macam mana pun, licikah, kotorkah, elokkah, baguskah, adilkah, bijakkah, tetap saja leluasa daripada makhluk, bukan leluasa daripada Sang Pencipta. Sang Pencipta boleh menentukan begini dengan kun fayakun, segala-galanya akan berlaku. Jadi ternyata dengan Sang Pencipta yang berkehendak, bukan manusia yang berkehendak. Manusia hanya boleh merancang, kita boleh berkempen, kita boleh berkehendak, tapi tetap saja akan berlaku apa yang telah dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau memang kita membuat satu pengakuan di hadapan Allah Jalla wa'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga dengan pengakuan inna lillahi, kita adalah miliknya Allah dan kepada Allah kita kembali, maka pada saat Allah pemilik kita berkehendak, jangan ditolak. Sebab kalau seandainya kamu anak tak terima saja, macam mana kalah? Di sini kubunya orang kami, di sini semuanya, macam mana kalah? Astagfirullahaladzim. Tak boleh tidur, tak lalu makan, dengan anak, istri, anak bini marah-marah. Ini kita kalah kenapa? Ya kata mati, apa salahku? Tuan aja dapat kempen lah. Dia usaha, dia ikhtiar, tapi Sang Pencipta punya kehendak. Kenapa kita komplain? Kenapa tak ke masjid? Kurang pengajian. Kenapa? Tak semangat. Yang nak kita perjuangkan itu sudah diambil oleh orang lain. Kenapa? Contohkah kalau
Pada saat kita mencapai kejayaan yang kita targetkan, kita akan mendapatkan yang lebih daripada Allah Jalla wa'ala? Belum tentu. Jadi macam tu kita menanggulangi segala-galanya yang berlaku dalam kehidupan. Jadi supaya kehidupan kita tetap stabil, jangan terlalu gembira dengan satu nikmat yang Allah bagi, dan jangan sampai kecewa dengan satu cobaan dan ujian yang menimpa. Kenapa? Baik dan buruknya sesuatu bukan ikut pandangan kita, tapi ikut pandangan Al-Maula Jalla wa'ala. Azan terlebih dahulu. Dan termasuk dah. Bismillah.